Terima kasih dan selamat siang semuanya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Unpad yang telah mengundang kami untuk sharing tentang konservasi laut dan saya tambahin NGOs, Pak. Mungkin dari cara pandang NGOs di dalam konteks konservasi laut karena mungkin banyak institusi juga yang memandang konservasi laut dari angle yang lain begitu ya. Saya akan coba memaparkan sharing saya ini dari 3 outline yang saya coba raba-raba dari Thor kemarin, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Yaitu untuk melihat dashboard status sumber daya kelautan kita, karena dalam konteks pengelolaan sumber daya laut kita harus punya alat-alat monitor, alat-alat ukur sehingga kita tahu bagaimana status sumber daya saat ini, sehingga apa yang harus kita lakukan gitu. Terus juga mungkin beberapa inovasi yang saya pahami yang saat ini menjadi leading vehicle atau kendaraan untuk dipakai oleh kawan-kawan konservasi dalam melakukan action-action terkait dengan konservasi sumber daya laut ini, dan juga mungkin harapan sumber daya yang mungkin kedepannya bisa menjadi aktor-aktor ataupun juga generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kawan-kawan di NGOs di bidang konservasi kelautan ini, begitu. Nah, Bapak sekalian, ini hanya sekilas tentang kami, apa itu WWF mungkin. Jadi kami adalah non-government organization, jadi non-profit organization yang berjaring internasional dan core bisnis kami adalah konservasi sumber daya alam. Jadi kalau NGO atau LSM segala macam mungkin ada bidang yang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya, tapi kalau WWF sendiri adalah di bidang konservasi sumber daya alam. Kami sudah ada di Indonesia sejak lebih dari 50 tahun yang lalu begitu, dengan program pertamanya di Ujung Kulon, dengan program Badak yang sampai sekarang masih ada di sana. Dan kami ada di 100 negara lebih, dan kemudian salah satunya ada di Indonesia, dan Indonesia adalah salah satu program pertama yang dimiliki oleh WWF Indonesia pada waktu itu, dan memiliki 5 juta supporter yang mensupport kita, baik donasi dan lain sebagainya selama ini. Saya akan memulai dari sharing saya dari hal ini dulu, Bapak sekalian, bahwa saya tidak akan mendetailkan tentang bagaimana besarnya sumber daya kita, tapi berdasarkan data dan informasi yang kita punya bahwa proof bahwa Indonesia ya memiliki kekayaan yang luar biasa tentang kelautan, terutama juga dari aspek sumber daya kelautan dan perikanannya, baik yang di pesisir maupun di dalam lautnya, begitu. Nah, dari sinilah kemudian are we still apakah kita akan bisa menjaga ini terus untuk kita manfaatkan, itu adalah menjadi big question. Yang itu kemudian tool konservasi pengelolaan adalah satu paket yang harus kita bawa ke depan. Nah, untuk mempertahankan ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus lihat dashboard-nya. Dan mudah-mudahan nanti di perguruan tinggi mengembangkan ilmu-ilmu dashboard ini ya, untuk memonitor sumber daya, sehingga mudah ditangkap oleh publik, mudah ditangkap oleh para pengelola, sehingga tidak harus pusing membaca data-data itu. Tampilan-tampilan yang mudah diserap oleh para user itu menjadi sangat penting, sedangkan kalau pengen detail ya kita bisa siapkan data ilmiahnya di belakang. Namun mentransfer informasi dari ilmiah kepada publik atau yang akan dikonsumsi oleh publik atau kebijakan itu adalah seni-seninya yang biasanya dimiliki oleh NGOs begitu. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, ini beberapa contoh ya yang kita lihat. Jadi WWF global dan juga Indonesia sendiri itu biasanya memiliki report setiap 2 tahun untuk memonitor tentang kondisi lingkungan atau sumber daya baik darat, laut, dan juga kaitannya dengan udara, yang kami selalu launching setiap 2 tahunan itu dengan Living Planet Index book kita gitu. Dan biasanya itu menjadi salah satu referensi yang banyak dipakai oleh publik dan juga policy makers untuk membuat action-action
dan bahkan sebuah international convention terkait dengan sumber daya lingkungan, pengelolaan sumber dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Ini salah satu yang kami punya, yang kita transit dari sebuah buku yang tebal, kemudian menjadi alat-alat komunikasi yang mudah-mudahan ini menjadi skill juga bagi bagi perguruan tinggi, terutama untuk mengkomunikasikan bagaimana riset yang super detail menjadi yang mudah dikonsumsi oleh users begitu. Nah, dalam konteks hal ini dari dashboard belum banyak mengabarkan kondisi yang baik celakanya. Ya, misalkan kayak global fish stock kita statusnya kurang baik, kalau fully exploited sampai over exploited ditambahkannya pun artinya tinggal sedikit space yang kita bisa eksploitasi dengan baik, yang aman begitu ya. Marine species juga semakin banyak di daftar list endangered species ataupun IUCN, red list, kemudian world coral ini juga kabarnya tidak terlalu bagus karena 50% coral reef kita on trouble, dan kemudian dari berbagai macam skenario climate change dan segala macam, kemungkinan kalau kondisinya terus begini by 2050 mungkin coral reef kita akan hilang begitu. Jadi ini tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan. Kalau habitat ketika habitat yang sudah rusak, misalnya seagrass 30%, mangrove 35%, dan 50% coral reef. Kalau ingin detail tentang report behind the scene-nya ada di link ini, nanti bisa Bapak Ibu sekalian unduh buku-bukunya di sana. Dan untuk scientific report-nya. Bapak Ibu sekalian, di satu sisi juga polisi terus tambah, ini cukup bisa dilihat ya dengan beberapa jurnal yang cukup famous, yang kita adalah polluter plastik laut di nomor 2 terbesar di dunia, walaupun ada beberapa debatable, tapi in fact the issue is about bahwa sampah laut kita banyak intinya. Tidak harus melihat figurnya berapa, tapi kita bisa merasakan dengan simpel untuk itu. Bapak Ibu sekalian, juga selain ini bahwa dari isu perikanan juga saya pikir Kementerian Kelautan Perikanan juga mengembangkan dashboard yang mudah dibaca gitu ya, walaupun juga ada debatable metode segala macam, tapi at least ini bisa kita pakai bahwa di 11 wilayah pengelolaan perikanan, 12 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, kalau dilihat dari dashboardnya begitu lebih juga masih banyak yang merah, atau kalau boleh dibilang lebih banyak yang merahnya begitu, yang artinya adalah overexploited. Jadi apapun action yang kita lakukan saat ini belum mampu mengkuningkan atau menghijaukan yang tadinya merah signifikan, sehingga ini menjadi perhatian yang harus dikaji terus untuk bisa dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan ke depannya. Nah, di isu tourism juga masih banyak dashboard yang menunjukkan skor merah yang kita harus lakukan. Tentunya ada waste, energy, water, and emission still a problem kita. Dan terutama ini selalu menjadi masalah dimanapun, antara carrying capacity, spatial planning, juga menjadi isu. Biasanya kalau pinggir pantai adalah premium view, premium area untuk banyak hotel, tapi sebenarnya undang-undang kita melarang harus ada 100 meter dari sepadan pantai untuk green belt, tapi kalau sudah terjadi kayak ini bagaimana, misalkan gitu ya. Ini ada di Makassar misalnya. Kemudian di best practices juga banyak orang belum paham bagaimana mengelola responsible tourism, sehingga mereka misalnya salah satunya adalah dengan ini bukan hewan di kebun binatang ya, misalkan di Berau sangat mudah kalau pengen lihat penyu berenang di laut misalnya, tapi mungkin ini salah kaprah bagaimana menunjukkan kasih sayang mereka ke satwa, tapi kemudian mereka mengabaikan best practices untuk berinteraksi dengan satwa liar gitu. Dan juga isu sosial segala macam, banyak isu di banyak destination tourism area, bahwa hotel besar menyedot air tawar banyak, kemudian berimbas kepada sumber daya air tawar oleh masyarakat sekitarnya. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki ke depan. Nah, apa inovasi pendekatan konservasi sumber daya kelautan saat ini yang mungkin banyak juga dipakai oleh saat ini banyak pihak, baik policy maker dan juga aktivis konservasi itu sendiri. Sebenarnya kita inovasinya pada umumnya semua berangkat dari ini, tentang esensi apa itu arti konservasi.
yang banyak teori di buku, banyak teori di jurnal, tapi saya menangkap ada dua esensi penting ini. Bahwa konservasi is talking about bagaimana membuat keseimbangan itu sendiri, baik daya dukung alam versus dengan laju pemanfaatan. Kalau ini bisa dikembangkan dengan baik, kemudian ya keseimbangan bisa terjaga. Dan oleh karena itulah kemudian ilmu-ilmu untuk membangun daya dukung alam, laju pemanfaatan, stock assessment yang mudah itu harus tetap dilakukan, dan mudah-mudahan perguruan tinggi terus mengembangkan model-model yang terbaik. Karena apa? Karena mungkin kayak misalnya pendugaan daya dukung kalau di laut mungkin lebih challenges daripada yang di darat. Karena apa? Kalau misalkan hutan, pohon itu tidak pergi kemana-mana. Tapi kalau ikan pergi kemana-mana, sehingga pada dasarnya hanya Tuhan yang tahu, bukan kita. Tapi kita bisa mengestimasi untuk itu, mudah-mudahan semakin dekat estimasi kita dengan kondisi yang ada. Dan konservasi selain menjaga keseimbangan adalah sebenarnya kerjaannya utamanya adalah juga mengurangi dampak dan ancaman, titik. Apapun itu agar dampak dan ancamannya seminimal mungkin. Caranya bagaimana? Bisa dengan mendekati masyarakat, kalau problemnya di masyarakat, bisa mendekati private sector, kalau misalkan itu problemnya di private sector, atau bahkan government itself, kalau itu problemnya ada di kebijakan publiknya misalnya. Jadi konservasi sebenarnya focusing dengan dampak dan ancaman ini sendiri. Jadi kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh foto kalau misalkan ini menggambarkan namanya daya dukung yang ekstrim. Apakah ini membuat kenyamanan? Saya pikir tidak. Dan juga kalau kita lihat dari data-data perikanan misalkan tahun 50 dari data FAO dan lain-lain, bahwa kalau titik tolaknya dari tahun 50, kemudian tahun 80-an sudah 39% dieksploitasi, dan kemudian tahun 2006-an ini sudah 87%. Jadi signifikan sekali, karena apa? Tidak memperhatikan salah satunya adalah dua poin besar ini. Dan lama-lama kita akan sinking together dengan our resources. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh WWF Indonesia sendiri, sebenarnya ini mudah-mudahan menjadi refleksi gambaran, bukan untuk memamerkan apa yang kita lakukan, tapi adalah mudah-mudahan kawan Bapak Ibu sekalian yang di perguruan tinggi bisa membaca bahwa ini loh kebutuhan seorang aktivis NGOs di konservasi kelautan yang dibutuhkan. Kenapa? Karena beban targetnya itu selalu disetting seperti ini misalnya. Gitu. Ini salah satu, saya share aja apa yang menjadi target organisasi kami di bidang konservasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Jadi bebannya selalu akan melihat impact, menurunkan impact, begitu ya. Jadi mimpi besar kita adalah menurunkan trend over exploitation. Trennya aja kita tahan dulu. Kenapa? Berat untuk meningkatkan, membengkokkan kita harapannya. Mampu bisa menahan dulu aja udah sangat luar biasa sebelum kita bengkokkan untuk naik ke atas atau bend the curve gitu. Sehingga kita berusaha menahan lajunya 30%. Dan kemudian karena juga perikanan dan sumber daya segala macam terkait dengan habitat, jadi kita harus mensecuring critical habitat. Kalau dari sains merekomendasikan 10% dari total area perairan seharusnya menjadi kawasan yang dikelola dengan baik atau pada umumnya sebagai kawasan konservasi. Nah, berangkat dari situ, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa mengejawantahkan dengan dari Gupikul ini adalah ya, kalau ini sebuah ekosistem laut, kita harus berpikir komprehensif dan harus fokus apa yang harus kita bisa lakukan dengan ini. WWF sendiri memfokuskan diri untuk satu adalah kita akan menjaga tingkat eksploitasi yang menggunakan sumber daya kelautan cukup banyak, yaitu dari sektor perikanan. Jadi kami punya program sustainable fisheries, dan juga dari sisi tourism, responsible coastal and marine tourism. Nah, tourism ini kalau dulu banyak dipandang kawan-kawan konservasi adalah teman dekat, tapi sebenarnya kesini karena saling memimpikan mendapatkan destinasi wilayah yang baik, dikelola oleh baik, objek wisata yang baik gitu. Namun kesini-sini ada best practices yang mereka belum memahami, ada carrying capacity problem, spatial planning problem, sehingga ini akan bisa mengancam kalau kita tidak kelola dengan baik. Nah, kemudian apa yang lain lagi, kalau ini ngomongin livelihood atau bisnis, yang lainnya adalah dari sektor biodiversity-nya, which is itu adalah kita harus mengamankan marine endangered species, karena mereka adalah keystone species yang akan menjaga kontrol sistem ekosistem, begitu. Sehingga kami sangat concern dengan beberapa flagship species di laut kayak sea turtle, marine mammals, shark and rays, dan
dukung dan lain sebagainya, karena mereka adalah keystone species yang kalau ini hilang akan mengganggu dan sangat signifikan pengaruhnya bahkan ke perikanan. Sehingga tujuan besar kami bukan menyelamatkan spesiesnya ini, tapi sebenarnya entire the ecosystem including our people, community yang mengeksploitasinya juga. Dan kemudian juga habitatnya. Jadi kami bekerja dengan marine protected area segala macam karena ekosistem ini nggak akan survive kalau habitatnya tidak baik. Jadi comprehensive tool ini yang harus kita pakai dan jaga bersama. Nah, apa itu beberapa inovasi yang merefleksikan ini adalah salah satu bahwa everything tentang yang saya jelaskan di atas sebenarnya ada kaitannya dengan manusia. Problem utama penyebab degradation dari habitat ini, major factor-nya come from anthropologic centric, which is itu adalah kita semua. Sehingga bencana dan lain sebagainya juga selain karena takdir yang di atas, tapi kemudian juga itu adalah faktor-faktor manusia. Dan itu karena untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kemudian banyak approach saat ini adalah bagaimana memikirkan ecological footprint kita, jejak dosa kita ke lingkungan, jejak yang kita tinggalkan untuk kita bisa hidup nyaman di dunia ini. Sehingga ada isu tentang bagaimana energi, bagaimana tentang timber and paper, ada food and fiber, and also juga dengan seafood. Jadi ini semua adalah impact dari kebutuhan hidup kita yang harus kita kontrol, kelola, otherwise kita akan sinking seperti yang digambar di atas tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dari ketika itu ecological footprint, sekarang banyak orang berpikir bahwa kalau kita mengikuti ilmu itu, maka market transformation adalah salah satu major disiplin yang harus kita siapkan dan dipahami semua banyak orang dan dipercaya oleh banyak konservasionis adalah untuk bisa bergerak cepat merubah sebuah tatanan kelola dan juga win-win solution dengan bisnis dan juga untuk ekonomi juga. Sehingga ini sangat terkenal saat ini di kalangan aktivis dan juga policy maker dengan mendorong market transformation. Apa ini sebenarnya? Market transformation adalah mendrive demand untuk meminta sustainable product, begitu, atau environmental product. Why? Karena pada dasarnya seperti tadi di atas, footprint itu adalah ditinggalkan oleh jejak manusia atau demand atau consumers. Sehingga kalau consumer men-voicing bahwa saya hanya butuh ikan yang jangan juvenile, ikan yang sudah ukurannya dewasa, sudah lewat dari first length maturity misalkan, sehingga nelayan dan pembisnis di rantai sampai berikutnya akan mencarikan itu. Sambil kita memvoicing why kita harus mempunyai ukuran ikan yang seperti itu, tapi itu suara dari bisnis begitu. Dan kemudian diinjek terus informasinya karena kalau terlalu juvenile adalah laju untuk recovery stoknya akan tambah berat segala macam. Atau kita minta bahwa ikan yang tidak dari bebas potas atau bom segala macam. Dan sekarang banyak ilmu-ilmu untuk mendeteksi secara fisiknya kalau ini dari potas, ini dari bom dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi penting ya. Kalau gambarnya dari disiplin market transformation suka sekali menggambarkan dari cawan wine ini. Kenapa? Karena yang ini adalah demand yang besar sekali, tapi juga didrive oleh supply chain tertentu, yang misalkan ada major retailer yang kayak misalkan Carrefour atau yang lainnya, yang sebenarnya tidak harus semuanya diinggit, tapi major yang diinggit akan mengimpact ke banyak hal, misalnya gitu. Dan itu kemudian akan diterjemahkan oleh produsen dan juga nelayan dan juga tourism provider menjadi bahasa bisnis begitu. Sehingga prinsipnya adalah ada dua hal ini, bahwa satu, bahwa ini kayak telur dan ayam ya, mana duluan adalah tidak penting, tapi harus dua-duanya berjalan baik. Tapi saya coba mulai dari sini. Ketika konsumer meminta hal-hal yang baik ya, sesuai dengan best practices, prinsip lingkungan, kemudian diterjemahkan oleh produsen untuk menjawab bahwa iya, as long as kamu bayar dengan baik gitu, sehingga produk yang baik akan dihargai dengan baik gitu, sehingga ini adalah win-win solution, mudah-mudahan menjadi antara sustainable development dan economic development yang ramah lingkungan, sehingga ini menjadi hal yang baik.
Buktinya apa Bapak sekalian bahwa tren ini menjadi besar? Bahwa ini saya ambil dari salah satu risetnya dari Marine Research Council, salah satu third party eco labeling di sustainable seafood yang saat ini trennya cukup besar karena ini third party, jadi independennya cukup tinggi sekali. Jadi 60% retail di Europe, di Amerika, mereka demanding the sustainable seafood gitu. Dan kemudian diterjemahkan oleh rantai-rantai berikutnya, baik bahkan juga financial institution kayak bank segala macam. Sekarang untuk para peminjamnya juga ada namanya green banking, sehingga mereka harus mengikuti prinsip-prinsip sustainable sebelum dia dapat subsidi atau utang dari mereka begitu. Sehingga pergerakannya cukup besar sekali. Nah, karena market banyak di drive, terutama ekspor market saat ini, kemudian eksporter kita mendapatkan bahasa bahwa oke, itu demand. Sehingga ini programnya WWF Indonesia saat ini kami punya nama Shift Saver, ini adalah business to business platform untuk responsible seafood di Indonesia, sehingga para eksporter ini menerjemahkan untuk mencari sustainable seafood product, terutama yang eco labeling dari MSC ini sendiri, sehingga mereka sekarang mengimprove supply chain-nya untuk memperbaikinya, untuk ukuran tangkap, untuk free bycatch dengan endangered species, tidak menyalahi aturan zonasi di MPS dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi adalah economic circle is jalan di sini. Sehingga model-model ini mudah-mudahan university dan kampus juga bisa menelaah lebih jauh dan kemudian bisa menginjeksikan dalam pendidikannya. Berikutnya juga terkait dengan dampak global warming atau climate change, ini sangat signifikan sekali karena ini kayak wabah atau pandemik, bahwa impact-nya akan rata di seluruh dunia kalau kita tidak perhatikan. Saat ini sangat sibuk sekali debate atau untuk menurunkan seberapa level seharusnya kita menahan laju peningkatan iklim ini ya, yang sekarang dengan Paris Agreement disetujui oleh 2 derajat. Tapi 2 derajat dari skenario banyak pihak itu akan membuat kiamat gitu bahasanya kalau dari sainsnya. Tapi apa yang kita dorong adalah untuk mencapai 1,5 derajat. Tapi ilmu-ilmu climate change ini menjadi sangat penting, dan bahkan juga dana-dana dunia yang paling besar sekarang adalah untuk bantuan dana-dana mitigasi adaptasi climate change. Dan di laut sangat terasa dan modelingnya sangat kelihatan sekali ya, karena dengan cairnya hubungan yang pertama sebagai konektivitasnya adalah air laut kita yang akan merubah tatanan ekosistem. Dan kalau misalnya dengan ini kita coba skenario 1,5 derajat pun ada 6% insect, 4% vertebrate plant yang berubah dan migrasi, yang kemudian itu akan menciptakan ekosistem baru, dan itu akan pastinya akan suffering kalau itu terlalu cepat, karena itu bukan revolusi tapi itu adalah bukan evolusi tapi lebih ke revolusi. Revolusi biasanya akan mengakibatkan banyak hal impact-nya, termasuk juga mati kalau 1,5 derajat akan hilangnya 70-90% coral reef yang ada di dunia ini, begitu, dan meninggalkan hanya 30 sampai berapa derajat saja, persen saja, dan ini akan nightmare kalau ini hilang. Kenapa? Karena coral reef adalah the highest biomass yang ada di lautan ini, gitu. Dan juga akan ada perubahan-perubahan perilaku dari spesies ini. Salah satu indikasinya misalnya dari banyak temuan sardin yang ada di Selat Bali yang dulu menjadi primadona, dan bahkan canaries yang ada di Indonesia banyakkan adalah di Banyuwangi. Namun karena disinyalir perubahan iklim, itu dia menyelam lebih dalam dan migrasinya lewatnya lebih dalam, sehingga Pursen tidak sampai pada titik itu misalnya. Nah, walaupun kemudian ada yang lain juga ngomong bahwa itu adalah overfishing, tapi dua-duanya punya argumen, tapi layak untuk dua-dua argumen itu kita pakai. Gitu. Nah, Bapak sekalian juga di dalam konteks ini salah satu respon yang WWF coba bangun ya, dengan kita kerjasama dengan Queensland University dengan Prof. Dan kemudian yang menelurkan publikasi-publikasi modeling tentang climate change dengan coral reef. Dari situ kita tahu modelingnya, bahwa kalau dengan modeling climate change 1,5 derajat itu akan hanya sedikit coral reef yang ada di dunia ini masih survive, which is yang mati 90%, jadi ada tinggal 10%, dan 10% itu ada di mana Bapak sekalian? Ada di titik-titik ini.
Tapi sebenarnya ini bahwa ada 5% di Afrika, di Amerika, kemudian ada 4% di Afrika dan sedikit di Pasifik, tapi yang paling besar dari 10% yang sisa itu ada 41%-nya ada di Indonesia. That's why then kemudian banyak konservasi allocation funding adalah going to this area. Karena apa? Karena untuk menyelamatkan bioclimatical unit yang akan tersisa dengan modeling yang cukup famous di kalangan conservationist saat ini. Begitu, sehingga dunia tetap bisa bertahan dengan minimum level yang dilakukan. Dan kemudian diterjemahkan dengan ilmu-ilmu untuk filtering. Baik, sudah habis kan? Tinggal 3 menit lagi, Pak. 3 menit lagi, baik. Kemudian kita mengidentifikasi dengan berbagai angle, kemudian kita punya lokasi-lokasi critical habitat yang harus kita jaga dengan baik. Nah, lalu sekarang apa kemudian harapan sumber daya manusia untuk di NGO konservasi kelautan ini? Jadi seperti Bapak Ibu sekalian mungkin sudah paham bahwa NGOs ini adalah hadir karena melihat bahwa ada hal yang problem, sehingga kita hadir untuk berusaha men-solving the problem gitu. Dan biasanya NGOs adalah bekerja di luar business as usual, karena yang business as usual sudah dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya, tetapi kemudian problem masih ada sehingga kita harus melakukan hal yang di luar hal yang biasa begitu. Nah, sehingga kalau biasanya NGOs kalau sudah punya target dan kemudian punya strategi segala macam, dan kalau di alat ukurnya dengan baik, dan kalau sukses ya sudah saatnya membubarkan diri, sehingga NGOs biasanya tidak akan bertahan terlalu lama di suatu tempat atau bertransformasi kalau memang problemnya juga bertransformasi begitu. Nah, untuk itu apa yang harus dan ini adalah NGO-NGO yang kalau ini internasional yang ada di Indonesia, ya kalau ini ada di Indonesia itu sendiri. Nah, yang menariknya adalah NGO-NGO yang berasal dari kampus sebenarnya, yang dulu dipunyai oleh FPIK. Saya tahu dulu kawan-kawan IPB Kelautan itu mendirikan Palung, kemudian kawan-kawan Kelautan Undip ada Taka, kemudian di Unhas ada YKL Mati Rotasi, di Kuala di Aceh ada Kuala, di Halu-Helu ada Baju Bangkit, Yari. Ini adalah aktivis-aktivis kampus yang juga keluar dan setelah dari kampus juga idealismenya tetap berjalan dan eksis untuk membangun konservasi di konteks NGOs ini. Dan orang-orang yang di sini sebenarnya itu banyak berasal dari orang-orang ini, dari grassroots, dari aktivis-aktivis di sana. Sehingga apa yang Bapak sekalian harus siapkan adalah sebenarnya soft skill dari mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena NGO akan hanya butuh terutama 3 hal ini. Selain ilmunya kelautan, yaitu ada passion-nya, leadership-nya, dan problem solving. Without these 3 key, ini yang sangat mudah didetek ketika interview ataupun apa, biasanya tidak akan survive di NGO kalau tidak punya 3 hal ini. Nah, yang kemudian apa yang harus dipersiapkan sejak mahasiswa adalah dorong mereka untuk masuk ke ranah itu, biar soft skill-nya meningkat dan benar-benar punya passion di sana, sehingga sesuaikan dengan minat dan profesi. Yang saya tahu dengan Kampus Merdeka adalah mendorong ke sana juga ya. Hobi nyelam dorong terus, scientific diving saya tadi ada lihat di sana, sehingga kampus kelautan perikanan kalau nggak punya namanya scientific diving, kata kawan-kawan Himite Kindo dulu ada kurang asin gitu, mungkin beda auranya begitu, sehingga ilmu kita bukan tahu di dasar permukaan airnya tapi di dalamnya juga lebih mendalam. Dan bisa ikut ini adalah platform-platform kalau sambil nyelam dengan data ilmiah dan bisa disubmit ke internasional dan menjadi monitoring scheme yang sana, sehingga akan kawan-kawan dengan ini akan menjadi kontributor dan menjadi profesional yang ke depan. Mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi bagus. Kalau yang minat biota laut juga ada, bisa gabung dengan Whale Stranding Indonesia. Di sana akan di banyak komunitas untuk belajar tentang bagaimana menangani mamalia terdampar, penyakit dan lain sebagainya, dan menjadi volunteer di dunia yang saat ini ada 1.500 volunteer yang ada di Indonesia, sehingga ketika ada stranded mereka menjadi frontliner dengan first responder grupnya. Jadi bisa gabung di sana dan memperkaya ilmunya di sana. Dan atau juga suka traveling, bisa dengan gabung dengan Shining Blue untuk beraktivitas by lokal, respect to culture, save energy, protect heritage dan lain sebagainya.
sehingga akan mendorong ilmu-ilmu responsible tourism-nya di sana. Dan juga kalau suka kampanye publik sebenarnya juga bisa membangun komunitas bagaimana untuk misalkan konsumsi sustainable seafood, mulai dari membangun tentang seafood guide-nya dan lain sebagainya, yang ini adalah kayak kalau menamakan seafood itu ada kategori merah, kuning, hijau. Yang merah jangan dulu, kenapa? Karena statusnya mungkin sudah over eksploitasi dan lain sebagainya. Sehingga kampanye-kampanye publik dengan komunitas seafood saver juga bisa mengasah keterampilan soft skill dan juga ilmu berkomunikasi ke publik tentang konservasi. Nah, Bapak sekali, ini adalah slide saya yang terakhir adalah kuncinya kalau bekerja dengan NGOs dan untuk konservasi itu harus menjadi selalu berpikir bagaimana one step ahead dan atau juga innovation. Kenapa? Karena kita bukan seorang organisasi yang berpikir untuk business as usual. Kenapa? Karena tantangannya beyond that kind of the standard. Sehingga innovation harus selalu ditanamkan untuk mereka, dan adaptif ini mungkin ajak profesional-profesional seperti NGOs atau juga industri sudah baik untuk masuk ke mengisi mata kuliah tertentu ya. Selama ini juga WWF banyak menerima undangan untuk mengisi mata kuliah konservasi agar teori dan praktis bisa update dan bersinergi dan keep student quality. Kenapa? Karena kalau keluar kampus dengan hanya cuma kurikulum biasa, berarti ya akan bersaing dengan banyak orang yang sama, tapi bagaimana mereka bisa menjadi qualified dan punya perbedaan, itu menjadi penting. Dan terakhir adalah networking. Ini yang menurut saya penting sekali. Kenapa? Kalau dengan strategi magang, strategi untuk kuliah dengan pasar, saya pikir ini adalah menjadi one step ahead. Kenapa? Karena saya dengan beberapa tim juga mengalami ketika tidak hanya melulu di bangku kuliah, kemudian kita banyak bolos keluar karena untuk ikut magang, ikut ekspedisi segala macam. Lulus biasanya tidak banyak menunggu waktu, bahkan mereka dilamar duluan. Kenapa? Karena usernya dulu sudah tahu kapasitas kita. Jadi ini menjadi penting sekali untuk menjadi perhatian bahwa networking sebelum lulus, terutama kawan-kawan student yang skripsi biasanya sangat galau, itu sebaiknya disuruh keluar kampus untuk magang atau segala macamnya. Dan WWF juga menerima banyak mahasiswa magang, termasuk beberapa dari Unpad yang saya tahu juga, di tim saya juga. Nah, Bapak sekali, itu yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.